Pernah nggak sih kamu chat pasangan, dia lama bales, dan pikiranmu langsung muter ke skenario terburuk? Atau kamu minta konfirmasi terus? Sayang, kamu masih sayang aku kan? Padahal baru ditanya kemarin sore. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini bukan karena kamu lemah atau bucin berlebihan. Secara psikologis, ini punya nama, Anxious Attachment Style, yaitu pola takut ditinggal yang terbentuk sejak kecil. Kabar baiknya, pola ini bisa dikenali dan diubah asalkan kamu tahu caranya. Kita mulai dari yang paling sering kejadian. Kamu kirim chat siang, dia baca, tapi nggak langsung dibales. 5 menit berlalu, 10 menit, setengah jam, di kepala kamu yang tadinya cuma, dia lagi ngapain ya? Jadi, dia bosen sama aku nggak sih? Aku salah ngomong apa kemarin? Atau dia lagi chat sama orang lain? Padahal, belum ada bukti apa-apa. Kadang, kita juga overreact ke hal kecil. Pasangan yang pulang kerja telat setengah jam, langsung ngerasa ada yang salah. Atau tone chatnya beda dikit, langsung mikir dia marah. Banyak dari kita yang ngecek last scene berulang kali, reply chat atau tanya kamu, kenapa sih? Padahal, dia cuma capek. Lucunya, kita sadar kalau ini berlebihan, tapi susah banget buat berhenti. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologis, ternyata ini bukan cuma bucin atau lemah. Secara psikologis, orang-orang menyebutnya anxious attachment style. Ini salah satu dari 4 gaya attachment yang ditemukan oleh psikolog John Bowlby dan Mary Ainsworth. Disebut juga preoccupied attachment atau anxious ambivalent. Ciri utamanya sederhana, yaitu takut banget ditinggal, butuh reassurance konstan, dan overanalyzing setiap perilaku pasangan. Sekitar 20% orang di dunia punya attachment style ini. Menurut penelitian, Hazan dan Shaver, jadi kamu nggak perlu sendirian, dan ini bukan gangguan mental, tapi pola hubungan yang terbentuk sejak lama. Orang dengan anxious attachment style punya alarm internal yang terlalu sensitif. Jadi sedikit tanda jarak aja bisa bikin otak langsung nyala bahaya. Padahal belum tentu ada ancaman beneran. Kita balik ke asal muasalnya. Biasanya pola ini terbentuk dari parenting yang nggak konsisten waktu kita masih kecil. Kadang orang tua perhatian banget, kadang tiba-tiba dingin, atau nggak responsif. Anak jadi bingung karena nggak tahu apakah cinta itu bakal stabil atau enggak. Jadinya, otak perlu belajar untuk terus siaga, cari tanda aman, dan nggak pernah benar-benar tenang. Tapi, bukan cuma masa kecil. Pengalaman traumatis di hubungan dewasa juga bisa ngebentuk pola ini. Di ghosting, tanpa penjelasan, putus tanpa closure, atau ditinggal tiba-tiba. Semua itu bikin otak kita belajar kalau cinta bisa hilang kapan aja. Jadi, kita harus terus mastiin kalau pasangan masih ada. Yang perlu diingat, ini bukan salah kamu. Bukan karena kamu lemah. Bukan karena kamu bucin. Ini cuma cara otakmu berusaha melindungi kamu dari sakit hati. Bayangin, otakmu kayak alarm kebakaran yang terlalu sensitif. Di mana sedikit asap dari lilin ulang tahun aja bisa bikin dia bunyi meraung-raung. Padahal nggak ada kebakaran beneran. Nah, di otak orang dengan anxious attachment style, alarmnya kerja persis kayak gitu. Pasangan telat balas chat, alarmnya bunyi, dia akan pergi. Atau pasangan tonnya beda, alarmnya bunyi lagi. Ada yang salah. Padahal mungkin dia cuma ketiduran atau lagi sibuk kerja. Alarmmu nggak salah berbunyi. Cuma sensitivitasnya aja kelewatan. Dan alarm itu dulu pernah bantu kamu survive. Tapi sekarang dia kebanyakan bikin panik sendiri. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya biar alarm ini nggak bunyi terus. Langkah pertama, sadari dulu polanya. Kalau pikiranmu mulai muter ke skenario terburuk, pause sebentar. Dan bedain antara fakta sama takut. Misalnya, dia belum balas, itu fakta. Tapi dia bosen sama aku, itu cuma interpretasi. Bedanya tipis, tapi ngebedainnya penting banget. Nah, komunikasi juga harus pakai cara yang cepat. Jadi, langkah kedua, coba pakai aku statement, bukan aku tuntutan. Contohnya, aku ngerasa cemas kalau lama nggak dapat kabar, tapi aku tahu itu kecemasanku sendiri. Bukan, kamu kenapa sih lama balas? Kamu bosen ya? Kelihatannya beda tipis, tapi dampaknya besar banget buat hubungan. Tapi yang paling penting dan sering dilupakan adalah langkah ketiga. Bangun self-soothing. Jangan selalu andelin pasangan buat nenangin kamu. Coba tulis perasaanmu di notes.
napas dalam 3 kali, atau lakuin aktivitas yang bikin tenang. Perlahan-lahan, otak kamu bakalan belajar kalau kamu bisa aman meski nggak terus-terusan dikonfirmasi. Rasa takut ditinggal bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu pernah belajar kalau cinta bisa hilang kapan aja. Sekarang kamu bisa belajar ulang deh. Dan menariknya lagi, pola attachment ini sering kelihatan di hal-hal kecil. Bahkan cara kita nulis, cara kita ngechat, dan cara kita merespons. Kalau penasaran, cek di grafologiindonesia.com. Siapa tahu kamu bisa kenal diri sendiri dari sisi yang belum pernah kamu sadari. Dadah!